Shalom adik-adik semuanya. Gimana sekarang udah siap belum sekolah minggunya? Siap dong Kak. Oke, nanti sebelum mulai pujian dan mendengarkan firman Tuhan, kita bawakan satu penyembahan dulu. Kita bawakan satu penyembahan yang berjudul Bapak Engkau Sungguh Baik. Mari kita nyanyikan satu pujian berjudul Dalamnya Hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Sekali lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya
biarkanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke, gimana Kak Daniel? Udah cukup belum satu? Belum dong, kurang satu lagi. Oke, kita nyanyikan Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi dari awal. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oh Yesusku, balik arah. Oh Yesusku. Sekali lagi balik arah. Oh Yesusku. Ore. Oke, sekarang adik-adik dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nyanyikan satu pujian yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kami. Nyanyikan dari awal. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Sekali lagi. Terang bagi jalanku. Mari kita lipat tangan, tutup mata, semuanya fokus, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami telah selesai menaikkan pujian dan penyembahan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati telinga, mata, dan hati kami, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan lebih baik lagi Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat sore adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya nih? Ya, semoga adik-adik semua dalam kondisi yang sehat-sehat saja ya. Dan adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, yuk kita duduk manis, kita dengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, firman Tuhan sore hari ini masih berkaitan dengan
kisahnya Paulus dalam tema memberi untuk sesama yang membutuhkan. Diambil dari Kisah Rasul 11 ya. Oke, adik-adik semua pasti punya sesuatu yang adik miliki. Ya kayak ini misalkan Koyoyo punya baju ya. Dan adik-adik punya gadget yang adik pakai buat ibadah pada hari ini. Laptop, TV, dan adik-adik punya kesempatan buat sekolah, punya sesuatu untuk diri makan. Itu semua asalnya dari mana yuk? Dari Tuhan, melalui orang tua, adik-adik yang diberkati pekerjaannya oleh Tuhan. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk kita nggak selalu menerima, tapi kita juga harus belajar untuk memberi untuk sesama yang membutuhkan. Nah, pada kisahnya, kota Yerusalem yang menjadi pusat Injil sedang dilanda kemiskinan dan kelaparan. Di tengah pertumbuhan kota-kota lain, negeri-negeri di Asia Kecil yang Injilnya sedang bertumbuh, di mana gereja-gereja itu dibangun, di mana banyak orang diselamatkan, di tengah pesatnya pertumbuhan kerohanian di sekitaran Yerusalem. Tapi Yerusalemnya ini mengalami kemiskinan, kelaparan, di mana di sana orang-orang Kristen, orang-orang percaya mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Dan kabar ini terdengar adik-adik semua di berbagai penjuru negeri dan kota. Salah satunya adalah kota Korintus. Nah, jemaat di kota Korintus sedih mendengarkan ternyata pusat Injil, yaitu kota Yerusalem, sedang mengalami kesulitan, sehingga ada satu keluarga nih percakapannya. Jadi mereka habis ibadah di gereja, lalu ada satu orang dari Yerusalem menyampaikan kabar sedih ini di kota Korintus, di salah satu gereja di kota Korintus. Dan ada percakapan satu keluarga yang mereka ingin membantu. Nah, percakapannya seperti ini. Dia ada bapak, ada ibu, dan ada anak ya. Nah, bapaknya bilang gini adik-adik. Orang Kristen di Yerusalem itu berkata ya, bahwa di sana banyak orang Kristen yang miskin, yang sedang dilanda kelaparan, kekurangan makanan, kata ayahnya. Dan anaknya nggak tahu kan ya, di mana itu Yerusalem. Ayah, di mana sih itu kota Yerusalem? Ayahnya jawab, itu jauh nak dari sini, ke arah timur. Dia ada di provinsi Yudea. Sementara mereka ada di kota Korintus. Nah, mengapa? Lalu anaknya tanya kepada ayahnya, mengapa tadi om yang tadi itu datang dan memberitahu ke kita tentang kabar ini? Lalu ayahnya menjawab, kita semua ini kan orang percaya yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, orang tuanya menjelaskan nih, kalau mereka dalam kekurangan, kita seharusnya menolong mereka. Terus anaknya masih belum ngerti, mengapa sih kita harus menolong mereka? Lalu ayahnya jawab lagi dengan sabar. Nah, nak, kamu tahu nggak? Jemaat Yerusalem itu mereka loh yang mengirim Injil pertama kali ke kota kita. Mereka yang mengirim penginjil. Mereka mengajarkan kita tentang kasih Tuhan dan bahwa kita semua dibaptis oleh mereka, dan sehingga mereka percaya kepada Tuhan, sehingga kita semua boleh percaya kepada Tuhan dan kita diselamatkan loh. Kalau nggak karena mereka, mungkin kita belum kenal siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Juru Selamat. Lalu anaknya bilang, Pak, tapi kan kita juga nggak punya sesuatu hal yang banyak, kita nggak bisa banyak bantu karena kita juga kekurangan. Lalu ayahnya bilang, dengarlah anakku, ayah memang mendapatkan gaji setiap minggu, meskipun nggak banyak, tapi kita diajarkan untuk mengumpulkan setiap minggu sejumlah uang untuk membantu mereka. Walaupun kita nggak punya banyak, tapi hati kita harus bersuka cita loh, nah. Demikian percakapan itu. Nah, setelah mereka berbincang-bincang di keluarga itu, akhirnya mereka membuat sebuah kotak persembahan yang diisi setiap minggu, ya, diisi uang setiap minggu, diisi persembahan setiap minggu. Dan akhirnya anak itu menanya, wah ayah, kotak ini sudah penuh loh, kapan kita akan kirim uang ini? Nah,
Lalu ayahnya tahu bahwa Rasul Paulus menulis surat kepada Titus, ya, Titus temannya, bahwa mereka akan datang mengunjungi Korintus. Nah, ketika mereka datang nanti disiapkan kotaknya dan akan dibawa oleh Rasul Paulus dan Titus untuk dibawa ke Yerusalem. Nah, waktu terus bergulir, persembahannya dikumpulkan semakin banyak dan akhirnya semakin banyak, jadinya kotak persembahannya berat. Wah, Rasul Paulus sangat bergembira, sangat bersukacita karena jemaat-jemaat di Korintus itu orangnya baik hati semua, adik-adik. Wah, akhirnya mereka berdoa bersama-sama, memohon supaya Tuhan menolong mereka dan menolong orang-orang di Yerusalem. Nah, ketika itu waktu berjalan, akhirnya persembahan itu sudah siap untuk dibawa ke kota Yerusalem. Datanglah Titus dan Rasul Paulus ke kota Korintus. Kemudian kotak persembahan itu dibawa. Dia bersukacita karena jemaat Yerusalem pasti akan senang nih. Akan senang karena akan ada bantuan yang datang. Nah, setelah semua jemaat datang berkumpul, akhirnya Rasul Paulus izin kepada jemaat di Korintus untuk, aku bawa ya kotak persembahannya. Aku akan pergi ke Yerusalem dan membawa persembahan kasih ini ke gereja-gereja di sana. Tuhan menyertai perjalanan Rasul Paulus dan Titus sampai di sana, sampai di Yerusalem. Rasul Paulus pun menyerahkan kotak persembahan itu yang bersihkan uang, bersihkan bantuan untuk orang-orang di Yerusalem. Dan berkata, ini loh persembahan dari gereja-gereja di Makedonia dan Akhaya. Tuhan membuat hati mereka rela untuk menolong sesama yang miskin di Yerusalem. Wah, mereka bersuka cita, mereka sangat bersyukur atas diterimanya persembahan yang banyak, ya. Mereka bersyukur karena nggak cuma karena mereka menerima, tapi mereka bersyukur bahwa saudara-saudara seimannya yang ada di kota lain, yang ada di Korintus, di Makedonia, itu hatinya baik-baik. Walaupun mereka masih baru menjadi orang percaya, tapi mereka sudah memiliki hati yang sangat baik. Nah, Tuhan Yesus berkata, lebih baik, lebih berbahagia kalau kita memberi daripada menerima. Nah, adik-adik, dari hari ini kita belajar ya, bahwa kalau kita sudah menerima, kita juga harus belajar untuk memberi, terlebih kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang sedang kesusahan. Kita nggak boleh pelit-pelit ya. Misalkan di sekolah, sekarang nggak sekolah ya, lagi nggak sekolah offline ya, sekolah di rumah. Misalkan saat waktu masih sekolah, ada temennya yang nggak bawa makanan. Terus makanan kalian banyak nih, temennya nggak bawa makanan. Kalian mau berbagi nggak? Ya kan? Kalian harus mau berbagi ke sesama yang sedang membutuhkan. Nah, adik-adik semua, hari ini kita belajar dari kisah Rasul Paulus. Dia telah setia mengajar dan menanamkan tentang hal-hal yang positif, hal-hal yang sangat membangun karakter orang-orang di kota-kota lainnya selain di Yerusalem, sehingga jemaat-jemaat di kota lain sangat memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang baik terhadap sesama. Nah, kita belajar ya adik-adik dari kisah ini untuk kita memiliki sikap yang serupa dengan mereka semua. Nah, adik-adik, kita belajar yuk melalui ayat hafalan yang kita akan hafalkan pada hari ini di Ibrani 13 ayat 16. Nah, kita baca sama-sama. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Oke, adik-adik semua, terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah sekolah minggu, telah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarlah firman Tuhan yang telah
kita dengar boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati kita. Mari kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kau telah didik, ajar kami lebih dan lebih lagi atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kamu berkati kami semua, orang tua kami Tuhan, orang tua adik-adik di sekolah minggu Tuhan, saudara-saudarinya Tuhan. Dan Tuhan ajari kami untuk selalu bertumbuh dalam Engkau, untuk kami senantiasa membantu, memberi orang-orang lain yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Bye, selamat hari Minggu, sampai kita ketemu minggu depan.